Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi jalan-jalan pagi, semangat pagi, dan ada sedikit nasihat pagi untuk diri saya dan keluarga. Alhamdulillah kita masih dibangunkan Allah tadi pagi ya. Jantung kita masih didenyutkan Allah. Darah kita masih dialirkan Allah. Jadi semua yang menggerakkan tubuh kita, menggerakkan bumi, langit, dan seisinya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ya, bersyukur kita masih sehat, masih bisa berjalan-jalan pagi. Dan sudah agak lama ini ya saya tidak jalan pagi ini, karena beberapa hari saya ditugaskan ya untuk keluar kota ini. Tapi walaupun bertugas di luar kota, kita tetap laksanakan ya. Jalan itu harus kita lakukan. Jadi jangan sampai karena kita bertugas misalkan, lalu kita tidak melakukan olah tubuh kita. Ya, tetap olah tubuh kita supaya tubuh kita tetap hangat ya. Kemudian keluar keringat. Nah, ini penting sekali ya. Mengeluarkan keringat itu penting sekali ya. Oke. Jadi saya lakukan beberapa hari yang lalu itu, saya berjalan walaupun di kantor ya, yang tinggi-tinggi itu, kantornya tinggi-tinggi itu, saya sengaja nggak pakai eskalator tuh. Saya nggak pakai lift. Saya berjalan kaki saja, pakai tangga manual. Saya ajak teman-teman saya untuk pakai tangga manual itu. Ya, ada yang menolak, ada yang juga yang mau. Gak apa-apa, kita sambil berolahraga lah ya. Jadi yang tidak punya kesempatan untuk berjalan di ruang bebas ya, atau di ya kampung-kampung seperti ini tuh, lihat. Jadi boleh berjalan di tangga manual ya. Bayangkan kalau ada 14-15 lantai, wah itu luar biasa. Berapa kilo itu kita berjalan kalau 14 lantai itu ya. Saya kemarin berjalan di 14 lantai. Dan itu sangat mengeluarkan keringat ya. Ya itu pun kalau kalau agak santai waktunya. Kita berjanji dengan seseorang misalkan di sebuah kantor. Kalau kantor itu tinggi, nah kita pakai manual saja. Tapi itu lihat kondisi ya. Jadi kalau sekiranya terburu-buru dan harus tepat waktu ya, sekali-kali pakai lift, pakai eskalator ya. Nah, cara mensiasatinya adalah kita datang itu lebih dulu, lebih awal. Jadi kalau janji misalkan jam 10 harus sudah ada di kantor, harus sudah menghadap, maka jam 8:30 ya, atau jam 9 lah, itu kita sudah ada di situ. Sehingga kita dengan santai bisa berjalan, bisa beristirahat ya, bisa minum-minum dulu di sana ya. Saya selalu bawa minuman dari rumah ya. Minuman herbal saya bawa. Jadi walaupun disediakan di kantor di sana, itu selalu saya
bawa minuman sendiri atau airnya dari sana lalu herbalnya kita bawa. Ya, nggak apa-apa, kita bikin sendiri. Gitu. Atau kalau agak banyak kita bagi teman-teman kita. Baikkan dengan teman-teman kita. Supaya teman kita juga ikut sehat ya. Jadi kita berdakwah itu dengan cara memberikan sesuatu kepada teman-teman kita. Ya, berikan penjelasan bahwa herbal itu lebih bagus. Dan itu adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beberapa kebiasaan Nabi yang sudah saya sampaikan ya dalam video yang lalu, itu diantaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menggunakan herbal dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, minumnya herbal, hobinya itu Nabi tercatat dalam kebiasaan Nabi beberapa hadis itu. Jadi kurma yang dimasukkan ke dalam gelas lalu dicampur dengan air malam harinya, kemudian pagi-pagi diminum. Nah itu bagus sekali, luar biasa, enak sekali ya. Jadi kalau kehidupan harus sudah seperti itu, maka insya Allah ya, kalaupun sakit-sakit yang ringan-ringan saja ya, kayak flu, pilek, sakit kepala ya. Kalau saya sakit kepala itu langsung mandi saja, mandi di seluruh tubuh pakai sampo, kemudian jalan pagi. Kalau tengah hari, siang hari pun jalan saja asal keluar keringat. Jadi biasanya sampai ke rumah itu sudah hilang ya. Kita minum madu, kalau dicampur dengan air kelapa muda, nah itu sangat bagus. Jadi air kelapa muda dicampur dengan madu, wah itu bagus sekali ya. Itu herbal, itu kebiasaan Nabi. Minum madu itu adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada yang berikutnya, beberapa kebiasaan Nabi itu, Nabi selalu sholat tepat waktu ya. Sholatnya tepat waktu, dan selama itu ada perintah sholat wajibnya, Nabi selalu melakukannya secara berjamaah di masjid ya. Relatif masjid kita sudah agak aman ya, sudah agak aman. Mudah-mudahan cepat reda dan cepat selesai pandemi ini, sehingga kita bebas melakukan perbuatan apa saja di masjid yang mengandung ibadah itu, seperti pengajian, bersilaturahmi ya, ada pengkajian, ada kegiatan-kegiatan masjid juga bebas kita lakukan ya. Itu diantaranya. Jadi beliau selalu melakukan sholat tepat waktu ya. Lalu bagaimana dengan kita yang sering sekali kita berjalan di luar rumah, di luar masjid atau jauh ke masjid? Agak sulit nampaknya kalau waktu-waktu sholat berada di pertengahan jalan tol misalkan, walaupun di rest area itu ada masjid ya. Kalau dalam perjalanan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dengan cara dijamak ya. Dijamak itu perintah dalam Al-Quran, itu menjamak sholat, mengqosor sholat itu perintah, dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang bisa dijamak itu? Caranya adalah sholat 5 waktu kecuali sholat subuh ya. Apa saja yang bisa dikosor itu? Sholat yang 4 rakaat jumlahnya
bisa diringkas, bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Dan boleh dijama dan dikosor. Ini perintah Allah. Kalau kita di perjalanan dalam keadaan safar atau dalam keadaan sedang menjalankan kegiatan lain ya, itu boleh dijamak dalam keadaan darurat. Lid darurah. Dalam keadaan darurat boleh kita melakukan jamak dan qasar. Ini perintah Allah. Ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Jadi sangat meringankan. Agama itu sangat meringankan, tidak memberatkan. Ya. Jadi untuk salat itu tidak ada kodok ya. Adanya adalah salat jamak dan qasar, kecuali salat subuh. Jadi dalam beribadah itu, selama itu diperintahkan Allah dan ada contohnya dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lakukan. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah dan tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan ibadah itu, ibadah formal ya. Ibadah formal itu ibadah yang sudah termaktub di dalam Quran maupun Sunnah. Itu ibadah formal. Ada ibadah informal, ada ibadah non formalnya itu yang disebut dengan ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu bebas, selama itu maslahat, selama itu bermanfaat, ya, selama tidak mengganggu dirinya dan tidak mengganggu orang lain, maka boleh dilakukan secara bebas. Itu yang disebut dengan muamalah. Apa contohnya? Perdagangan, ya. Ini perdagangan itu muamalah, itu masuknya dengan siapa saja. Perdagangan itu Nabi selalu Nabi itu pekerjaannya berdagang dulu. Ya, jadi jauh sebelum diangkat menjadi rasul dan setelah menjadi rasul, Nabi berdagang, masih berdagang. Bahkan Nabi mendelegir para sahabat-sahabatnya untuk berdagang. Ya. Jadi dalam perdagangan boleh dengan siapapun, bahkan dengan seorang non-Islam pun itu Nabi melakukannya. Jadi boleh dengan siapa saja, selama itu antarodin, ridho sama ridho, saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Itu barangkali ya. Jadi ente semua boleh melakukannya ya. Olahraga pagi ini, olahraga siang, dan olahraga sore boleh dilakukan di mana saja. Tidak ada alasan, wah saya di kantor, ya nggak apa-apa di kantor. Masuk kantornya pakai tangga manual gitu, itu olahraga juga. Ya, oke. Salam sehat, mudah-mudahan ente semua sehat selalu ya. Yang membuka video ini dimudahkan Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan rezekinya, dihalalkan, kalau jauh didekatkan, kalau di langit ditaburkan, dan barakallah, yang paling penting adalah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat, sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.